susah, orang-orang dulu susah ngomongnya paradise, jadi dirubah jadi Prodita. Jadi artinya surga, pulau surga. Pak Sini lewat TP punya visi sama misi untuk laut, mau dibikin sesuai dengan namanya ini ya, semuanya sesuai dengan namanya, yang mana Prodita surga. Jadi maunya bukan cuma alamnya yang kayak surga, tapi orang-orangnya juga biar sehat, cantik, berkat AFC nih. Amin. Oke, perkenalan cukup dulu. Bagaimana? Teman-teman yang lain udah pada ini semua ya? Kalau udah siap kita coba mulai. Nanti Ito Herti akan sharing ya, Tok ya. Halo. Lanjut. Pak Jimmy, mic-nya tolong di silent Pak Jimmy, biar tidak terlalu banyak yang kebuka. Oh iya, teman-teman yang lain bisa mic-nya dimatikan. Oke, Ito boleh mulai sharingnya. Kami akan Halo teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Walaupun kita sedikit sebenarnya mengasah mental kita ini gak perlu banyak-banyak. Sedikit aja dia tapi berisi. Betul gak? Nah, sama seperti saya. Kalau saya keluar kota, tim saya bilang, saya akan undang sebanyak-banyaknya. Apalagi calon-calon member mau diundang katanya. Karena begini, kalau saya sendiri, walaupun dia yang hadir, kadang-kadang kita yang membuat malas itu, yang membuat kurang semangat itu karena sedikit pikirnya kan. Kalau saya sendiri, walaupun dia sedikit, tapi mereka jadi pejuang seperti itu. Nah, sama seperti kita yang ada di dalam Zoom ini, walaupun kita sedikit, kalau kita berjuang, kalau kita tunjukkan kualitas hidup kita, akhirnya kita kan jadi orang sukses seperti itu kan. Jadi walaupun tim-tim kita nggak bisa ikut Zoom malam ini, ya kita juga bisa sharingkan ke mereka seperti itu ya. Nah, perkenalkan aku RT Sitor, saya sudah kenalkan. Nah, sebenarnya aku baru join itu di bulan 10 tahun 2021, tapi memang hanya untuk pekonsumsi. Karena selama ini juga aku berpikir, kalau produk ini kan hanya nggak ada efek seperti itu, nggak bagus gitu kan. Karena selama ini jujur aja aku nggak pernah main bisnis MLM produk, nggak pernah. Dan baru di AFC ini laku bisnis produk. Nah, waktu aku mengenal bisnis ini sebenarnya dari Pak Yosep. Pertama-tama kenal aku tahun 2020 dari Boru Batak, orang kita Batak. Tapi nggak tertarik karena kulihat nggak ada yang menarik sama dia. Soalnya banyak sekali bisnis yang dikerjainya. Jadi aku nggak tertarik dengan orang yang banyak bisnis. Aku kan mau orang yang komitmen seperti itu. Nah, memang kulihat AFC Jepang gitu statusnya. Tapi kulihat harganya 3.400.000. Dari harga aja aku udah nggak tertarik seperti itu. Tapi yang membuat aku tertarik apa? Nah, waktu Pak Yosep kuliah tahun 2020 pergi ke Amerika, kebetulan aku nggak pernah diterima pertemananku. Aku hanya mengikuti dia. Kejam sekali dulu Bapak itu nggak mau menerima aku. Jadi ku ikutilah dia. Jadi ku japri dia. Bapak udah ke Amerika. Bisnis apaan sih Pak? Oh, saya saya bisnis AFC Jepang sekarang. Hai Herti, kamu Herti ya katanya. Iya, karena mungkin dilihat kan nomor kita nomor baru terus ada nama kita gitu kan. Iya Pak, kok tahu? Iya, kan ada namamu katanya. Jadi ku bilang, pada waktu itu memang aku niat untuk sehat karena kebetulan aku ada kendala penyakit asam lambung,
penyakit penyakit ambeien, malaria, dan juga migrain. Nah, jadi pada waktu itu aku bilang sama Pak Yosef, nggak semua aku kasih tahu penyakitku. Pak, apa bisa ini produk untuk pinggang yang panas, sakit pinggang gitu kan? Karena memang aku dulu nggak tahan duduk lama. Jadi dia bilang, bisa Bu Erti, kalau memang serius ya udah join aja katanya. Tapi aku nggak ada uang. Jujur, aku nggak ada uang join ke AFC ini. Aku modal pinjam. Karena memang aku niatnya untuk sehat. Karena dulu aku bolak-balik berobat, bolak-balik makan obat-obat kimia, tapi nggak sembuh. Akhirnya aku mengenal ini dan selama ini juga ya, aku juga banyak konsumsi herbal-herbalan. Makanya malas aku dengan produk-produk karena memang nggak berefek seperti itu kan. Nah, tiba-tiba aku kenal dengan produk ini. Aku juga, kalau nggak berefek tadi ini aku nggak mau jalanin bisnisnya. Untuk apa kan gitu. Tapi karena aku sembuh dari penyakit lambung dalam 5 hari loh, udah sembuh dari penyakit lambung. Aku sembuh dari pinggang panas, malaria juga, dan juga ambeien sudah tidak ada. Dan yang anehnya dulu kan pikiran kita kayaknya banyak pikiran kita, padahal nggak ada yang kita pikirkan gitu kan. Kayak kayak berat kali pikiran. Makanya banyak sekali orang meninggal dunia karena penyakit pikiran kan seperti itu. Nah, tiba-tiba pikiranku pun tenang dan juga tidak ada lagi rasa beban gitu. Walaupun income belum ada seperti itu ya. Dulu hidupnya pas-pasan ya. Nah, jujur aja Bapak Ibu, saya tinggal di Sidikalang ini bukan di kota-kota dulu, tapi di perkampungan, di ladang orang. Itu real kehidupan kami dulu, nggak dibuat-buat. Memang dulu waktu aku anak gadis, dari anak gadis aku 9 tahun pembantu. Dan aku juga sudah rasakan bagaimana hidup dikurung dalam kurungan penjara seperti itu ya, karena ilegal Singapura. Dan juga aku selama ini juga dihina sama oleh majikanku dan juga aku diusir, akhirnya aku tinggal di terminal 24 jam. Itu sudah aku rasakan. Mungkin ya kalau Herti bisa berhasil seperti ini mungkin karena aku tahu diri, aku sudah bosan miskin seperti itu kan. Karena ketika aku dulu bekerja di perantauan, aku tidak pernah merasakan hidup enak. Dan aku juga tidak pernah merasakan enaknya punya uang. Betul. Di Singapura pun aku dulu, ya, uangku ditahan oleh majikanku. Jadi aku punya kehidupan yang sengsara. Dan memang terpaksa pun aku menikah, itu modal nol. Ibaratnya diwariskan suamiku kemiskinan. Iya. Dan aku pun menikah hanya dalam pemberkatan itu doang, nggak pakai adat seperti itu. Itulah saking miskinnya hidup. Nah, baru setelah itu kami menikah, kami tinggal di ladang-ladang orang yang kami menjual tenaga 50.000 sehari dulunya. Jadi memang itu kenyataan. Dan pakai api, tidak ada pakai gas, dan tidak ada lampu listrik, dan tidak ada air. Kita hanya kalau mau mandi kita pergi angkut air. Mungkin kalau di sana ya, mungkin karena udah kota enggak pernah ngerasain gitu kan. Tapi kalau di sini itu udah hal biasa. Kehidupan miskin di sini udah hal biasa seperti itu. Karena memang di sini banyak sekali yang miskin, termasuk saya. Saya sendiri memang sudah merasakan ini, apalagi yang ada di komplek ini belum pernah merasakan seperti yang kurasakan. Bayangkan Bapak Ibu yang kami menjual tenaga dulu, nggak pernah dulu aku makan ikan basah. Makan ikan enak lah kalau kita ceritanya. Yang ada itu ikan asin. Mungkin di sana nggak ada ikan asinnya, nggak kenal ya. Nah, untuk beli beras aja. Jadi sebenarnya karena memang aku ingat. Aduh, gimana ini berarti kan pekerjaan. Jadi waktu bocor itu. Nah, jadi itu bukan punya kita ya, tapi punya orang kaya seperti itu. Dan itu real, nggak dibuat-buat itu Bapak Ibu. Dan memang itu kenyataan. Mungkin ya kalau Bapak Ibu mungkin berkata demikian, bagaimana ya caranya si Herti bisa secepat itu? Enggak, memang aku belum secepat dengan orang teman-teman kita yang lainnya. Aku masih berjalan dengan seperti air mengalir. Dan memang
bulan 10 saat aku pesan ini untuk kusi dan esok berarti aku sembuh, aku yang akan diriku. Esensi satu botol beli itu harga 3,5 juta, dia sudah langsung membership. Oke. Dan aku dari Facebook ya Bapak Ibu, cuma dari Facebook. Kalau atau berpaham, aku gaptek Bapak Ibu, karena memang main handphone ini pun aku lagi meraba-raba seperti itu. Nah, jadi pas aku terjun di dunia bisnis ini, aku berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena apa? Aku bilang, Tuhan tunjukkan aku pekerjaan. Dari handphone pun jadi. Kan seperti itu. Karena dulu aku jualan-jualan baju online. Tidak pernah ada yang membeli seperti itu. Tak kenapa rezekinya menjauh. Tadi mau tanya tentang basis kontribusi pendeta bilang ditutup. Dari online. Mengenai sekarang itu berbeda-beda dan dibutuhkan. Karena tiap orang berbeda-beda. Biasanya kalau kan itu kita harus agresif pembeliannya. Jadi minimal itu kontribusinya 3 kali 2. Pagi 2, siang 2, malam 2. Itu minimal. Lalu kalau mau ditemenin SOP misalnya sekali 2 kali sehari itu juga bagus karena kan tetap butuh reguler. Itu yang ribut apa itu? Sorry. Kok ada mic gitu ya? Ada ribut-ributnya. Mic-nya tolong ditutup dong, silent. Iya, ya. Nah, jadi setelah aku sembuh, jadi sebenarnya Bapak Ibu kunci keberhasilan itu, ya kan, kepercayaan, keyakinan. Ya, sama seperti Herti. Ketika Herti melihat status temanku, padahal satu sukuku loh, tapi tidak tertarik. Iya kan? Karena apa? Kulihat dari dunia dunia digital itu atau Instagram, mau itu TikTok, mau itu Facebook. Aku ya karena cuman Facebook yang ku tahu ya. Oh ya, dari Facebook itu kita tahu orang yang benar-benar serius siapa. Seperti itu. Iya. Jadi aku kenapa aku memilih Bapak Yosef padahal satu sukuku ada. Iya kan? Tidak mau aku. Karena apa? Karena kuliah tidak serius. Nah, jadi itu yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Kenapa ya? Aku seperti ini perjalanannya. Kenapa ya? Padahal aku udah rajin posting atau udah rajin cerita, tapi nggak ada yang closing. Ada yang kurang. Keyakinan diri kita, baru semangat kita belum semaksimal. Hati kita belum kita kasih sungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu, saya sendiri bisa melihat, bisa menilai seperti itu. Nah, waktu aku join bulan 10, aku belum jalanin bisnisnya. Tapi di bulan 12 aku baru jalanin bisnisnya. Karena aku dimasukkan ke grup. Kulihat postingan orang, banyak income. Jadi aku bilang waktu itu ada promosi untuk emas, iya kan? Jadi aku bilang, ayo Bu Erti dikejar, kita nanti dapat emas. Kalau kamu dapat ini. Saya tidak tahu apa BP, apa ini. Jadi aku bilang, aku nggak perlu emasnya itu. Aku perlu diajari bagaimana cara prospek. Aku bilang, memang nggak perlu ku kejar itu emasnya itu. Aku bilang, cuman 1 rubi lagi itu aku baru dapat loh. Bayangkan dalam sebulan 1 rubi lagi aku baru dapat kian itu emas itu. Tapi tidak ku kejar. Tunggu ku pahami dulu, bayangkan seperti itu. Pada bulan 12, aku memulai bisnis ini, yang kuceritakan diriku. Setelah kuceritakan diriku, hai teman-teman, perkenalkan aku Erti Sitorus, aku tinggal di Sidikala. Aku bodoh sekali aku selama ini menahan penyakit dalam tubuhku. Padahal selama ini tahun 2020 aku sudah datang perusahaan farmasi ini ke Indonesia dengan postingan temanku bidan PNS. Aku bilang, tapi kenapa aku tidak tertarik dan aku menahan penyakitku dalam 1 tahun. Dan di sini baru aku sadari yang membuat aku sehat itu ternyata perusahaan farmasi Jepang. Aku bilang, aku nggak sebut AFC. Dan inilah, puji Tuhan aku sembuh dari lambung, malaria, pinggang panas, dan juga polik suami, dan kolesterol suami, dan ambeyanku. Aku bilang, banyak kan yang penasaran? Lah, apa ya? Nah, setelah itu, banyaklah yang iniin aku, yang ngimboin aku. Apa sih kamu makan? Kalau kamu serius, kasih nomor handphonemu, langsung ku gituin. Karena memang aku udah percaya diri. Karena aku memang benar-benar sembuh gitu kan. Kasih nomor handphonemu apabila kamu serius. Dikasihnya nomor handphonenya. Baru ku telepon. Apa sih kamu mau serius nggak? Kalau nggak serius aku nggak mau main-main. Karena aku sudah terbukti.
aku sudah terbukti sehat. Kalau memang kamu hanya nanya-nanya lalu mundur tanpa berita, aku nggak mau jelaskan. Aku bilang, aku sering kasih tahu lah katanya. Langsung aku bergerak seperti itu menjelaskan. Aku tidak mau panjang kali lebar, chat sampai satu kabupaten tapi tidak gabung. Jangan, ya. Kalau kita payment online, kalau kita bisa payment online, offline juga gampang. Nah, triknya, kita udah buat status tentang diri kita, ya kan? Percayalah, kalau kita buat status menarik tentang diri kita, banyak orang yang tertarik. Kalau selama ini tidak ada orang yang mencium status kita di Facebook, itu karena kita kurang keyakinan atau kurang semangat, ya. Nah, ketika aku baru memulai, ini aku cerita baru memulai, bukan udah sukses kan? Apa sih itu arti? Kenapa? Apa sih kamu makan? Kalau kamu serius, kasih nomor handphonemu berku telepon. Tapi serius nggak? Aku bilang, serius katanya. Minta nomor handphone telepon. Oh, aku sekarang perkenalkan aku RT Sitor, aku tinggal di Sitikalang. Kamu ada keluhan apa? Oh, katanya, aku juga punya keluhan, pinggang panas, dan juga ambeien gitu kan. Oh, kalau kamu memang benar-benar mau sehat, aku ada solusi. Tapi mahal. Jangan kau pikirkan mahal, tapi memiliki paten. Dan aku sudah rasakan. Dan aku tidak mungkin berbohong di publik, aku bilang. Oke, biar aku ceritakan. Apa itu? Ini persoalan farmasi. Dan ini sudah memiliki paten. Dan inilah yang aku makan. Aku betul-betul nggak paham aku menjelaskan. Tapi dengan pemahamanku, orang banyak tertarik. Di situ di bulan 12, aku memulai 15 juta saya dapat income. Satu lagi biar dapatku ke emas itu. Tapi nggak aku kejar, ya kan? Baru di bulan kedua, aku dapatkan 31 juta. Di bulan ketiga aku dapatkan 40 juta. Di bulan keempat 87 juta. Sampai sekarang 100 juta, 106 juta. Dan baru 12 hari 53 juta. Itu luar biasa. Naik kan? Semuanya. Karena apa? Karena memang kalau aku memang udah benar-benar udah sehat, kenapa aku harus ragu-ragu? Ya aku harus serius lah. Karena apa? Dan puji Tuhan sudah banyak sekali nyawa, bahkan kesehatan banyak orang tertolong. Sudah banyak sekali. Waktu aku memulai ini, memang belum ada testimoni itu teman-teman. Tapi diriku ceritakan. Kalau kamu mau sehat, aku ada solusi. Selama ini, kalau kalian memang berobat ke sana kemari nggak sembuh, aku juga sudah rasakan tidak sembuh. Karena apa? Kalau kita ketergantungan obat kimia, hati-hati ginjalmu, kena nanti ke jantung. Aku bilang. Ku gituin memang kayak gitu, memang kenyataan kan. Dan aku sudah sempat pulih karena kebanyakan makan obat. Kalau kamu tidak mau lepas dari situ, udah bosan kau sakit-sakitan, jangan kamu takut dengan 3.400.000. Ini memiliki paten fungsi. Tahu kamu arti paten? Tidak ada di atas paten. Langsung ku gituin. Karena memang aku kenyataan. Jujur aku kenyataan sembuh. Jadi kenapa aku harus takut? Menjelaskan itu kan nggak ada takut-takut, nggak ada ragu-ragu. Jadi setelah itu ternyata aku punya pasien pembekakan jantung 6 tahun dia pembekakan jantung, 2 tahun dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya dikasih makan, tidur, makan dikasih sama suaminya seperti itu. Tahu Bapak Ibu, beliau sembuh. Sembuh. Yang dipanggil. Setelah sembuh kita dipanggil, udah panggil aja RT Sitor. Kata satu kampung. Gitu. Makanya pada saat aku di bulan 1 kemarin kan dapat itu promo trip Turki, aku dapatkan 2 tiket. Baru ini Eropa, aku udah dapatkan 2. Ini mungkin besok udah dapat lagi 3 tiket. Dan aku cara membina timku. Kalau kita mau membina tim kita terlebih dahulu membentuk diri kita menjadi leader. Jangan jadi leader yang rakus, yang tidak atau kita menjadi leader yang jujur. Kalau kita jujur, berkat kita pun mengalir. Karena banyak sekali kuliah di luar sana menjadi leader yang tidak menjaga integritasnya. Contoh, dia sudah punya prospekan. Timnya punya prospekan, tapi dia dibuat sponsornya. Jangan kita lakukan seperti itu. Karena Tuhan Maha melihat. Jadi apa yang kita tabur hari ini itu akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, hasilnya pun kebaikan juga. Kalau kita menabur semangat, serius, pasti hasilnya pun meledak. Akhirnya aku dalam beberapa bulan, di bulan 3 aku udah toreda. Itu loh aku kerja kiri kanan, nggak ada lipat. Aku real kerja keras kiri kanan. Kalau member secepat tidak secepat kalau member
Noreda dalam ini karena aku kan banyak sponsor. Ya tentu dapat limpahan. Nah, kalau aku kerja kiri kanan dan kita harus jelaskan ke member kita di sini bina kiri dan kanan. Apa yang kita lakukan, begitu juga lah kita edukasi dengan member kita kerjakan kiri dan kanan. Kalau leader kita memberi kita limpahan, itu puji syukur. Itu berkat tak terduga seperti itu. Tapi jangan kita berharap, ya. Tapi puji Tuhan kalau ada limpahan seperti itu. Tapi kalau aku real 100% kerja kerasku sendiri kiri dan kanan. Tidak ada apa. Kalau seandainya aku dibantu oleh leaderku, mungkin aku bukan samurai lagi, tapi sudah togu. Jadi selang 2 bulan aku Ronin. Selang inilah bulan berapa? Bulan 7 ya. Bulan 7. Selang 2 bulan aku samurai. Dan aku yakin tahun depan di tanganku sebenarnya aduh, gampang sekali bisnis ini. Gampang sekali bisnis ini. Aku kerjakan kiri kanan, ku bentuk memberku sendiri. Dilakukan memberku apa yang kulakukan. Karena apa? Karena aku kupraktekkan. Kupraktekkan seperti apa ku kerjakan. Dan mereka pun tidak mau kalah dengan Herti. Karena mereka, para tim-timku, tahu siapa aku sebenarnya. Karena dari dulu aku udah ceritakan kisah hidupku. Sebelum aku jadi orang berincome 100 juta sekarang, aku dulu udah ceritakan bagaimana kehidupanku. Aku dulu rajin posting-posting aku di ladang. Jadi aku rajin posting-posting mukaku dulu. Jadi aku nggak pernah malu dengan kehidupanku yang dulu. Seperti itu. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus percaya diri, ya. Dan kita harus pahami sistemnya. Baru kita praktekkan. Banyak orang teori praktek nggak bisa. Kalau aku nggak bisa teori. Capek sekalinya Pak Yosep mengajari aku. Apalagi bagian handphone ini. Aduh, sangat gaptek. Aku hanya bisa praktek. Pokoknya apa yang ku rasakan itu kuceritakan ke orang. Kalau mau, enggak. Kalau enggak usah. Aku fokus berjalan terus tanpa aku harus melihat orang yang menjatuhkan. Banyak sekali kok yang menjatuhkan kita di bisnis ini nanti. Ada yang beli setengah pakai katanya. Enggak ada efek katanya. Mau kita mundur karena orang yang tidak penting. Sementara penyakitnya sudah tebal. Dia mau instan. Apanya yang enggak efek? Langsung begitu ini tuh. Enggak ada yang berani sama aku. Tapi sama member-member berani orang itu. Karena apa? Karena baru memulai. Jadi kalau kita mau baru memulai, coba kalau kita mau di bisnis ini, memang kita dulu harus rasakan seperti apa khasiatnya. Iya kan? Seperti apa manfaatnya ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita langsung cemplus ke bisnis ini, nggak tahu kita, belum pernah kita makan, mungkin kita sanksi menjelaskan kan. Tapi kalau kayak aku, memang model dari pinjaman, tapi karena aku rasakan manfaatnya, aku berani berkuar-kuar di dalam live dan juga di Facebook. Dan kunci suksesku 100% dari online. Sekarang aku bisa terjun ke sana kemari karena timku sudah berkembang. Dan aku harus membimbing mereka. Mainkan offline dan online. Jadi kalau kita sudah bisa online, offline pun gampang sekali. Nah sama, kalau offline sekarang seperti ini. Hai Bu, siapa namanya? Aku Erti Sitorus. Pekerjaan apa sih Bu? Katanya pengangguran. Aku bilang kan biasa gitu ketemu di pengkolan atau di mana kan gitu. Ya pengangguran. Jadi ibu kerjanya apa? Nah, aku ibu rumah tangga yang baik. Oh, aku juga ibu rumah tangga yang sangat baik. Aku bilang. Karena apa? Kenapa ngomong kayak gitu? Katanya kan kalau kita sama-sama perempuan, apalagi belum kenalan, kan bisa kita seperti itu ngomong basa-basi. Iya, karena aku terus, kamu mau tahu nggak seperti apa kehidupanku? Aku bilang, kan itunya baru kenalan offline ya, offline. Enggak tahu. Kamu mau nggak kenalan dengan aku? Mau. Apa nama Facebookmu? Ini. Nanti kau lihat aku di Facebook ya. Oke. Minggu depan langsung ditanya aku join. Itu. Aku nggak perlu apa. Aku hanya perlu Facebooknya. Konfirmasi. Kulihat itu sampai dikonfirmasi dilihat Facebookku. Kalau aku cerita gini-gini, mungkin dia nggak kenal dengan aku, tapi dengan di Facebook dia mengikuti. Banyak sekali sudah bergabung dari seperti itu. Itu termasuk offline juga kan? Karena kita kenalan di pengkolan atau di kede-kede seperti itu. Jadi ada juga yang seperti ini. Hai. Kan kita bawa Usukushi Subarashi, contoh ada yang kod, ya kan? Hai, mau kemana itu? Oh, biasa kan kalau diangkut seperti itu. Mau ngantar ini makanan kesehatan dari Jepang. Apa sih itu?
dari Jepang katanya. Ini makanan kesehatan. Ada ada perusahaan farmasi datang ke Indonesia. Dan memang kenapa aku mau menjalankan ini? Aku sembuh loh dari malaria, pinggang panas. Kan banyak orang yang kata itu. Dan ini aku bilang, inilah yang aku makan dan inilah bagian nyawaku. Aku bersyukur datang ke Indonesia. Dan kebetulan aku lagi mengantar ini ke sana. Kalian tinggal di mana sih? Di situ juga. Oh ya udahlah, ini nomor handphoneku atau ini nama Facebookku ya. Add kalian ya. Nanti kalau apa lihat kalian lah Facebookku. Nah kalau di Facebook itu aku banyak testimoni pasienku sendiri. Dan aku juga banyak live. Karena apa? Ketika pasienku udah sembuh, aku live-kan. Iya. Ku buat kata-kata, puji Tuhan sembuh pasienku dari Jakarta. Beliau penyakit pembengkakan jantung. Hanya mengkonsumsi usukusi subarasi sudah lama berobat ke sana kemari tidak sembuh. Tapi dengan mengkonsumsi usukusi dan subarasi beliau sembuh. Puji Tuhan, ku bilang. Kan live, tapi ku buat kata-katanya. Kata-kata itu harus menarik, ya. Live lah kita, banyaklah penonton, banyak yang membagikan. Karena kan kita live. Seperti itu, ya. Kira-kira paham kan? Halo, ya seperti itu. Kita keberhasilan. Akhirnya kita ada keliling dunia. Kanti ya pertanyaannya Kanti. Nah. Oke. Ya, nanti mulai pertanyaan duluan ya. Ya. Oke, dipersilakan nanti. Maaf, boleh tanya nggak sama Ibu Herti? Mau tanya apa? Ya, Boleh. makasih Kak Herti. Ya, Kak. Mau bertanya. Halo. Halo, malam Kak Herti. Halo, malam. Saya mau nanya, waktu Kak Herti menangani banyak yang sakit, mungkin mengawal mereka, mungkin ada yang ngalamin detok nggak? Kamera dulu, kamera. Ada. Nah, itu kalau detok begitu, apakah kan pasti banyak yang ketakut, ada yang takut, ada yang kaget, ada yang mungkin mau menolak. Nah, itu seperti apa triknya Kak Herti? Oh, aku bilang. Apa ya? Aku kok Kak Herti, kenapa ya setelah aku konsumsi ini setengah mati badanku ini? Katanya seperti itu. Jadi ku jawab, nggak usah takut, produknya lagi bekerja untukmu. Karena dia kan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang udah rusak. Jadi mana sel tubuh yang paling rusak, itu yang duluan diperbaiki. Ngapain sih kamu takut? Ini nggak ada ketergantungan, ini nggak ada efek samping. Lanjut aja terus. Karena ini kan salmon. Apa sih nggak ada efeknya? Kalian pun makan kan enak, aku bilang. Coba dulu rasakan, nggak usah dulu kita bersungut-sungut. Rasakan aja sih, nikmati prosesnya. Kenapa? Ini kan nggak ada berpengaruh kemana-kemana. Pokoknya tahankan dulu dalam 1 minggu. Pasti juga akan normal, akan kembali sehat. Aku bilang, dan memang kenyataan. Banyak kok yang seminggu dia mati badannya seperti ini, kayaknya ditusuk-tusuk gitu. Apalagi penyakitnya yang udah tumor. Ada lagi penyakitnya yang udah bermasalah dengan jantung. Dan juga apa kemarin itu ya, asam urat katanya itu, ya, iya langsung tuh gituin. Pokoknya tidak ada efek sampingnya ini. Lanjut aja terus. Kalaupun ada dia detok, nggak usah kalian takut. Tidak ada efek sampingnya. Dilanjut ya sampai betul-betul dia nanti pulih. Aku bilang, ya. Setelah betul. Terima kasih ya Kak Erti, sudah sembuh aku katanya. Gitu. Jadi kalau biasa rasanya kalau ada detok-detok seperti itu, aku langsung bilang. Banyak juga pasien kami. Kalian juga bisa cek di Google bagaimana kita menghadapi. Kadang tubuh setiap orang kan berbeda.
Jadi ada yang imun tubuhnya kuat sehingga tidak dirasakan detok. Kalau aku sendiri tidak ada detok-detok. Aku langsung sembuh seperti itu. Jadi kalau yang lainnya mungkin udah parah, sama seperti yang penyakit tumor di sini. Ya pasienku sendiri itu 1 minggu dia digigit badannya keringat dingin seperti itu. Sakit sekali katanya. Tapi dia yakin, dia langsung cobain, langsung cek Google, langsung cek apa ada efek, tidak ada. Seperti itu. Memang kalau bijak dia dicek di Google. Kadang kalau orang-orang tua, apalagi di kampung-kampung ya, orang yang udah tua, sedikit dia ada detok, langsung stopkan. Bagaimana kamu bisa sembuh? Selama ini kamu sih makan obat-obatan yang penenang sesaat hanya 2 jam, terus kamu lagi selama berapa tahun dan bahkan seumur hidup kamu ketergantungan makan obat. Udah sembuh apa gimana? Ku bilang. Jadi kamu lanjut, ku bilang seperti itu ya. Dan kita juga tidak boleh hanya lembut-lembut ke pasien ini. Kadang-kadang dipikir kita hanya murahan. Ya. Lanjut. Apalagi pertanyaan? Halo Pak, lagi Zoom ya, bentar lagi ya. Nah, lanjut lagi Kak. Oke, gini toh. Ya. Kendala yang ada di Sidikalan dan di Talaut kurang lebih sama lah ya. Orang bilang karena produknya mahal, gitu kan? Iya. Waktu kita kasih tahu harganya, wah, mereka sampai nggak percaya kalau terlalu mahal harganya katanya. Oke, tapi itu punya gimana nih? Bisa yakinin masyarakat bisa pada akhirnya sampai beli dan konsumsi produknya. Selain testimoni itu, apakah ada hal-hal yang lain yang bisa meyakinkan mereka gitu? Aku kayak gini, kalau mereka punya keluhan penyakit yang takut dengan harga, aku kan ceritakan dulu manfaat perusahaannya dari mana. Setelah kita lari ke harga, aku langsung bilang, udah siap kita persentase ceritanya ini kan singkat, padat, dan menarik. Memang kita jangan bertele-tele ngomong. Baru masuklah apa penyakitmu, aku langsung nanya. Dan kita juga harus tahu ini konsumen hanya memakan atau dia pebisnis atau dia dua-duanya. Dan rata-rata memang punya dua-dua. Jadi dia bilang, aku punya keluhan ini, ada testimoni enggak? Maaf, kami tidak menjual testimoni. Tapi ketika kita sembuh, kita menceritakan ke orang. Sama seperti kamu nanti. Kalau kamu nanti sembuh, kamu pasti tidak mau diam. Pasti kami ceritakan ke orang. Jadi kita tidak ada jual testimoni seperti produk-produk di sana. Supaya laris produknya. Tidak. Produk kita dikejar orang ya. Bukan kita yang mengajak-ngajak orang. Ya artinya bukan kita yang memaksa-maksakan orang. Tapi kalau kita sudah ceritakan diri kita, mereka akan baca, akan lihat seperti apa perkembangannya. Dan mereka akan tanya ke kita. Tapi tentang masalah harga mahal ya, nggak ada lah uang katanya. Baru langsung kita bilang, mana lebih mahal 3.400.000 atau 20.400.000 dengan nyawa. Nyawa tidak bisa dibeli dengan harga CM ya. Makanya banyak sekali orang terjadi meninggal dunia di usia 30 tahun, 25 tahun, rip atau sudah meninggal dunia. Karena apa? Itulah karena bukan karena penyakitnya bukan karena penyakitnya, tapi karena ketergantungan makan obat. Makanya banyak sekali orang bolak-balik ke rumah sakit bukan jadi menyembuhkan, tapi ya itu nambah penyakitnya. Aku sudah rasakan. Kalau kamu mau merasakan seperti aku rasakan ini, ya udah, nggak usah kamu tanya ini. Makan aja obat itu seumur hidup. Tapi kamu bilang udah bosan sakit penyakit. Ya kalau udah bosan sakit, belum pernah kamu makan ini kan? Belum. Ya udah, rasakan aja dulu. Nggak ada salahnya mencoba tak mengapa. Ya kan? Kalau kamu nggak mau, ya udah. Kamu kok yang undang aku ke sini. Seperti itu. Kita langsung bergengsi. Jangan kita bujuk-bujuk. Enggak. Aku kayak gitu, seperti itu. Makanya banyak sekali orang yang segan. Ya. Banyak sekali. Bahkan member-memberku juga tenang kalau dia bawa aku ke lapangan. Karena apa? Kalau ini udah masuk. Aku udah pernah mau diusir. Tapi kalian mau kayak gini, ada pasienku satu, apalagi orang tua ya udah punya uban ya kan, dia udah 8 tahun nggak bisa jalan karena stroke, udah bolak-balik rumah sakit Columbia Asia ya kan, tahu kan harganya mahal itu. Jadi aku bilang, kamu sekarang mau sehat atau mau gimana, atau mau nantang aku? Kamu kan udah aku kasih testimoni, pasienku sendiri loh aku buka WA-nya, stroke bisa jalan.
Itu testimoni bisa pokoknya. Pokoknya begini. Aku video lah kamu sekarang. Kalau kamu nanti sembuh, aku video lagi. Itu aku buat ya. Apa kau baru pikir aku apa? Ibu pikir aku pintar menjadi edit. Main Instagram aja dan editan apapun aku nggak pintar. Aku yakin kamu apa? Aku yakin kamu percayanya sama aku. Tapi kalau kamu memang mau sehat, rasakan aja dulu. Beli dulu setengah paket. Kalau nggak ada efek samamu, nggak usah beli. Karena ketika kamu nanti sembuh, kamu akan bilang ini nggak mahal. Akhirnya dicoba. Udah, kamu bisa jamin nggak aku sembuh? Kan ada kayak gitu. Ada pertanyaan sama Bapak Ibu seperti itu? Ada. Kamu bisa sembuh nggak? Kamu bisa jamin aku sembuh? Kalau aku nanti sembuh, aku kasih 2 kali lipat katanya. Kalau kamu tidak percaya diri, kalau kamu tidak mau sembuh, nggak usah ambil. Karena percuma. 1 M pun nanti makanan kesehatanmu. Kalau kamu nggak percaya, nggak yakin, kau pikir ini obat dewa, itu nggak akan sembuh. Dari hatimu yang tuluslah, menurut keyakinan kita lah dan keyakinan diri kita lah kita bisa sembuh. Seperti itu, sama seperti aku. Aku sudah bolak-balik loh berobat. Tapi dengan mengkonsumsi ini aku bisa sembuh. Kalau kamu mau seperti yang kurasakan ini, ya udah konsumsi. Kalau kamu nggak mau, nggak usah. Samamunya berharga nyawamu. Aku bilang langsung, baru dibeli. Iya dibeli. Oh udahlah, mintalah. Betul juga yang kamu bilang katanya. Setelah itu, keluarganya disuruh mau kuhubungi semua karena dia sehat. Cobalah dulu. Seperti itu. Memang pertama-tama itu ya tantang seperti itu. Dan kita pun harus berani menjawab. Jangan karena ditantang kita seperti itu, kita jadi ciut, jadi takut. Jadi udahlah menyerah. Seperti itu. Kalau kita menyerah, masa sih kita menyerah gara-gara satu uban, gara-gara manusia si uban itu? Ya kan? Padahal kita berjuang untuk keluarga kita. Ya kan? Seperti itu kan? Ya Bapak Ibu kan? Tapi mungkin ya berbeda ya. Kalau orang Batak suaranya keras. Tapi suara aja itu. Namun hatinya tidak mau membusuk-busuki seperti itu. Tapi nggak tergantung orangnya. Kalau kita mah yang lurus-lurus saja karena kita udah bosan miskin. Oke, teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan open mic-nya. Ini Kak Herti ya, mau nanya nih Kak, bilangnya 3 bulan sesudahnya Kakak udah dapat income sekitaran 12 juta ya kalau nggak salah tadi bilangnya. Itu gimana sih Kak? Apakah Kakak dari Ruby Kakak upgrade lagi ke Diamond apa ke Safir? Waktu aku bergabung bulan 10 itu hanya untuk konsumsi. Aku lihat postingan teman-teman semua yang ada bonusnya besar-besar. Aku lihat, aku nggak langsung Safir, nggak langsung Diamond. Aku sebulan dulu baru Safir. Di bulan 12 aku baru Diamond. Setelah di bulan 12 awal aku Diamond. Jadi memang butuh perjuangan seriusnya ini. Dulu udah banyak sekali memang yang bergabung sama aku di bulan 12. Tapi belum ada uang untuk Diamond. Akhirnya aku pinjamlah uang, aku duluankanlah itu, dan aku bisa income. Baru bisa aku bayar dalam bulan 12 kan aku udah punya terima income 15 juta. Jadi udah lumayan bisa aku bayar. Dan memang kita harus nekat juga. Jangan kita takut, ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, enggak sekencang itu nanti perjalanannya. Yakinlah, harus kita yakin. Kalau kita contoh, yakin, aku mau Diamond, targetku dalam 1 bulan ini harus bisa lunasin. Dan memang kita harus punya target. Karena kita sudah ini, tapi nggak punya target, sama aja. Nanti kan nggak balik modalnya. Jadi kita harus punya target supaya cepat terbayar, ya. Itu Bapak Antoni sudah angkat tangan. Ya, selamat malam Kak Herti. Ya, malam Pak. Nah, Herti, saya kan baru jadi yang lalu. Terus di kantor saya, teman kantor saya ada yang sakit, yang diabetes. Nah, jadi saya masih belum tahu cara pendekatan yang seperti apa, karena
ketika saya tawarkan ke teman saya tapi lewat WA, itu cuman dibaca doang, nggak dibalas, nggak ada respon. Nah, kira-kira menurut Kak Herti trik atau cara seperti apa agar bisa mendekati atau bisa bikin teman saya tertarik lah untuk saya tawarkan produk ini? Kita menawarkan atau kita cek duluan orang itu seperti itu ya? Emang orangnya sudah sakit pula. Kalau saya sendiri tidak pernah menawarkan diri, menawarkan produk duluan. Jadi saya hanya seperti aku bilang tadi, saya hanya ada status rajin aku promosi, rajin aku cerita tentangku, rajin juga aku buat testimoni pasienku. Jadi mereka yang datang. Kalau cara menyodorkan seperti itu, kita langsung yang duluan kasih chatting kayaknya murahan kali kurasa kalau bagiku ya, karena nggak pernah kurasakan seperti itu. Maaf itu suaranya hilang. Halo. Ya. Ya udah jalan, udah. Oke. Kalau aku sendiri ya, aku dari online, aku rajin promosi. Jadi dari promosiku mungkin ya sama seperti Kak Nesta ya. Mungkin kita tidak pernah langsung japri-japri mereka, tapi mereka sudah lihat postingan-postingan kita sama seperti aku. Aku kan udah cerita tentang diriku dan juga udah sering ku buat. Aku kalau udah sembuh pasienku itu ku like, berpengaruh itu ke teman-teman kita yang lain, ke teman-teman Facebook kita. Jadi walaupun kita jauh di mata mereka atau walaupun kita jauh sama seperti Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, walaupun Bapak Ibu jauh dari aku, kalau aku sudah rajin update ada status dan juga testimoni dan orang yang melihat itu juga banyak sekali punya kendala kesehatan, dan pasti mereka akan datang sendiri seperti itu. Jadi saya sendiri nggak pernah japri orang atau imbau-imbau mereka atau WA mereka, nggak pernah. Tapi dengan saya rajin update status, update live dan juga video-video, mereka datang sendiri ke kita. Jadi kalau saya sendiri mungkin langsung japri-japri mereka, aku juga nggak tahu mau bilang apa, karena murahan kali kurasa kalau aku sendiri seperti itu, ya. Tapi nggak apa-apa juga, itu kan juga usaha, ya kan? Nggak apa-apa. Bagaimana? Boleh aku ceritakan tentang diriku, pengalamanku. Boleh Bapak Ibu ambil kalau memang bisa, tapi boleh juga dengan cara kita aja kita buat, ya kan? Kalau memang cara Bapak Ibu bisa dengan share video atau embok-embok mereka, japri-japri mereka atau WA mereka, nggak apa-apa. Pokoknya kita kerjakan dengan cara kita. Kalau dengan cara aku rajin live, aku rajin update status, aku rajin live itu kalau sembuh pasienku aku live, buat kata-kata yang menarik. Jadi kata-kata ini yang menarik ini banyak yang share. Jadi akhirnya banyak yang mengikuti kita. Kalau pertemanan katanya sedikitnya pertemananku, hampir sama 980-nya pertemananku. Facebook suamiku yang aku baca itu. RT Sitorus sekarang itu Facebook suamiku. Facebookku sudah ditelan pihak Facebook. Tahu apa? Sikit-sikit udah ditelan. Jadi pertemananku sekarang makanya aku pasang 2 Facebook. Dari mana lah? Dari Facebooknya aku makan, ya kan? Bisa punya income ratusan juta ini dari Facebooknya. Kalau seandainya aku bekerja di perusahaan orang, apa mereka mau menerima aku dengan ijazah SMP yang tak punya pengalaman, internet atau apapun nggak paham, hanya paham pakai Facebook HP biasa. Ini aku beli iPhone. Tidak paham menggunakan ini, baru beli tadi. Nggak tahu menggunakan ini. Makanya tadi banyak kali, Pak, di sini aja. Karena handphone yang biasa ini yang bisa kugunakan. Kalau ini udah banyak kali meliting-liting. Nggak paham aku memakai ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau sukses, kita sendiri terlebih dahulu harus membentuk kita. Aku kan, walaupun aku jauh dari Pak Yosef kan di Jakarta, sedangkan aku di kampung-kampung. Aku yang memutuskan aku sukses. Aku yang serius dan aku yang aku yang belajar dan aku yang bertanya ke Pak Yosef. Jadi bukan kita yang didorong-dorong Pak Yosef. Masa sih mau kita mendorong mobil mogok, apalagi ditanjakan, matilah kita. Jadi kalau memang tim kita belum jalan, ya kita cari yang baik. Ya kan?
dengan seiringnya waktu, mereka juga akan mengikuti kita. Akan ada nanti orang yang peduli dengan dirinya. Iya kan? Seperti itu. Masa sih kita mau dorong-dorong orang yang nggak mau jalan? Seperti barat kata, mau bilang mogok, tinggalkan. Aku seperti itu. Aku buat. Kalau kamu mau serius, aku buat di Facebook. Kalau kamu mau serius, ayo kita kembangkan bisnis ini. Tapi kalau kamu tidak mau serius, siapa yang mau kubina akan kubina dengan sungguh-sungguh. Tapi siapa yang nggak mau kubina akan kubinasakan. Aku bilang kayak gitu. Iya. Karena memang aku seperti itu. Karena aku kan komitmen orangnya. Bu RT, ayo ke sana aku main turun gunung. Nggak pernah aku mau sombong, nggak pernah aku mau menyerah. Dan memang seperti itulah tugasku. Aku kan niatku mulia supaya banyak kehidupan orang yang tertolong. Aku udah bilang, hai ibu-ibu semua, aku mewakili orang miskin semiskin-miskinnya. Aku mewakili orang yang penyakit sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya penyakit. Jadi kalau aku bisa, kalian juga bisa. Bukan mindset kalian. Jangan menutup diri kalian. Jangan karena harga kalian takut. Rasakan dulu manfaatnya. Seperti apa. Kalau kamu nanti rasakan seperti apa manfaatnya, kamu akan bilang itu murah. Apalagi bayangkan seorang perusahaan sebuah perusahaan farmasi Jepang datang ke Indonesia menjadi reselling. Kita bisa menjadi member-membernya dengan beli Usukushi Subarashi 3.400.000. Kita gratis, ibaratnya gratis jadi member. Kita beli Usukushi Subarashi kan untuk kita makan, untuk kesehatan kita. Tapi bisa kita kerjakan. Kalau di apotek kita beli. Kita sehat, contoh, kita ada sebuah produk paten di apotek kita beli. Aku sembuh lah dari asam urat adalah sebagainya. Aku sembuh loh dari mana? Dari mana kamu sembuh? Makan apa? Makan ini. Belinya di mana? Di apotek sana. Yang untuk siapa? Ya dia. Apotek. Tapi kalau kita ceritakan kita udah dapat sehat, udah ini. Kita ceritakan apa kamu makan ini? Dari mana kamu beli? Dari aku. Pesanlah ke aku. Kamu nanti tidak pakai ini. Kita nggak bilang ngurangin harga atau lebihi. Tapi kalau kamu sehat, makan aja. Rasakan aja dulu. Dirasakan. Sembuh dia. Diajak kawannya. Yang dapat siapa? Kita tenang-tenang. Iya kan? Jaringan kita terbentuk. Laba-laba. Makanya aku bilang sama orang itu, kamu mau kerja seperti laba-laba atau seperti cicak? Di sini seperti laba-laba. Bangun jaringan dulu setelah kamu sukses. Jadilah seperti laba-laba. Kalau kamu mau cicak, ya kerja seperti suamiku dulu. Saking payahnya kehidupan, ku buat dia jualan tahu tempe keliling. Hasil nggak ada, tapi dia capek setiap hari. Jangan seperti hamba uang yang sibuk bolak-balik cari uang, tapi uangnya menjauh. Jadilah seperti laba-laba, bangun jaringan dulu. Memang di awal kita sakit, tidak dianggap rendah, dibanding sebelah mata, dihina lagi. Sukses dulu kamu baru aku ikutan, katanya lagi. Buktikan pada orang itu. Kalau kamu sukses, ya mohon maaf, kentut kita pun harum. Betul. Ya kan? Jadi kalau ke aku, di mana? Coba ke sana aku diajak. Bisa. Nggak kenal aku bisa aku closingkan orang itu bisa. Karena apa? Kita menguasai percaya diri. Oke Bapak Ibu. Oke, makasih Kak Herti. Ya, teman-teman yang lain yang mau bertanya, open mic langsung ya. Bisa nggak bisa bagikan nggak apa sih yang kakak dapatkan setelah join sama AFC itu, biar yang lainnya juga jadi lebih semangat Kak. Gimana? Apa yang kakak berhasil dapatkan setelah join di AFC itu Kak, selain dari bonus yang diberikan langsung dari perusahaan, apa maksudnya selain apa pendapatan bonus hariannya, apa aja sih bonus yang kakak dapatkan biar maksudnya yang lain pada semangat nih Kak. Jika kakak. Kalau di saya yang sudah dapatkan itulah keliling dunia itu, ya kan? Setiap apa promonya sudah aku dapatkan, bahkan bukan cuma 1 tiket, lebih dari 2 tiket seperti itu. Baru apa yang aku dapatkan?
beli iPhone ini hampir berapa puluh juta ini. Iya kan? Banyaklah yang kudapatkan. Saya suruh dengan harga 3.500.000 sudah bolak-balik gratis makan itu pakai itu dan bolak-balik sampai keluarga pun bolak-balik makan usukusi Subarati. Iya kan? Banyaklah yang didapatkan. Bahkan mobil tipe tertinggi dan rumah lunas dan juga tanah di kota. Udah kita beli. Kan penghasilan udah 4,5 M dalam 6 bulan. Yang kita dapatkan itu bebas finansial, bisa bebas bersama anak dan suami kemana-mana, bisa jalan-jalan, ya kan? Itu sebenarnya sudah golongan yang udah sukses ya. Jadi kalau kita mau sukses jangan jadi karyawan, tapi bisnis. Aku udah bilang seperti itu. Udah aku bilang sama di sini kan orang kampung. Jujur aja aku bilang, dibanding aku dengan yang lainnya, mungkin mereka kalangan atas kan atau kalangan menengah. Kalau kami kalangan bawah ke bawah, enggak ngerti lagi kalangan bawah ke mana, ke bawah lagi. Iya kan? Jadi memang karena bosan miskin. Makanya kenapa tim-timku pada berkembang? Karena mereka melihat aku. Mereka kan udah tahu siapa kami. Mereka kan bukan apalagi yang di sini kalangan udah tahu. Lokasi kami dulu jaga kebun udah tahu. Jadi kok bisa ya si Herti? Kok bisa ya dia padahal ke arah pendidikan. Dulu dia dihina. Dan orang yang menghina kami dulu sudah nggak berani. Merah kalau terlihat. Makanya tahun depan aku rencana mau beli Pajero. Ini kan mobil terus saya tipe tertinggi ini maka khusus lapangan. Mau tergores itu nggak peduli aku. Karena itu bonus dari hampir 2 bulan di AFC ini. Jadi kalau mobilku nanti ya Pajero lah. Pajero. Jadi nanti orang yang menghina aku dulu semakin memerah, nggak tahan lagi lah jantung-jantungan, nggak ngerti lagi kita. Ini aja sudah bolak-balik dia jantungan, nggak berani jumpa. Iya betul. Apalagi satu kampung kami, apalagi yang di mana-mana nggak berani lagi. Karena apa? Dulu tahu orang itu kemana kehidupan kami, orang tua kami. Bagaimana hidupnya susahnya kehidupan, miskin, lantai tanah, atap rumbia bocor. Iya kan? Jadi kita harus memberi bukti dengan sukses. Jangan mau lagi kita mewariskan kemiskinan untuk anak kita. Ya kan? Memang selama ini oke lah, aku anak orang miskin. Tapi anakku jangan jadi anak orang miskin. Anak orang sukses. Tapi kita bentuklah karakter dia. Boleh anak kita juga sekolah tinggi-tinggi. Tapi kita ajari juga supaya turun ke bisnis bisnis ini, jiwa bisnis ini ke anak-anak. Kalau kamu nanti mau sekolahkan ke perguruan tinggi, jangan jadi karyawan. Ya boleh sekolah tinggi boleh, tapi bukan pikirkan seperti apa mami berjuang. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu hanya main online, dapat uang ratusan juta. Di mana coba ada? Sedangkan kita kerja di kantoran sana diatur bos nggak suka dipecat lagi. Ya apalagi kita istri-istri perlu kita jaga 3 hal ini. Apabila suami kita pergi ke kamar pelakor, kan apalagi suami kita terjadi PHK meninggal dunia pergi ke Balikpapan ya. Dan juga terjadi itulah yang 3 hal itu pergi ke kamar pelakor, ke Balikpapan, terjadi sakit dan PHK kerja. Mau seperti ini kita sama suami kita ya. Mohon maaf ya bapak-bapak di sini pada bijak. Tapi kalau aku betul itu karakter timku seperti itu. Jangan kita jadi wanita bodoh. Pakai ini. Kalau kita mau sukses, buka ini. Itu aku bilang. Karena apa? Karena memang aku di AFC inilah benar-benar diubah kehidupanku. Oke. Memang mungkin ya. Kenapa sih secepat itu arti? Karena memang aku pemain online, rajin online. Rajin Facebookan. Tapi memang nggak banyak followerku seperti Kak Nesta. Banyak follower. Ya kan, kalau aku hanya 1.000 followernya, tapi bisa kok melebihi 1.000 lebih timku. Ada apa? Nggak perlu kita banyak-banyak ini. Asal kita serius, 2 orang aja bisa berhasil. Sama seperti aku. 1 orang ini sudah Ronin. 1 orang ini sudah menuju Ronin. Sedikit lagi Ronin. Udah ada toreda-toredanya. Seperti itu. Kita kan jadi saluran berkah. Coba seandainya kalau Herti tidak mau join ke sini. Mereka juga hidup miskin. Ya, jadi seperti ini ku buat sama mereka. Kalau kamu mau serius, sama seperti Dewi Luciana, mungkin udah kenal ya. Itu memberku sendiri. Dulu dia orang permonja-monja, jualan baju bekas.
Jadi dia rajin dulu jualan baju bekas ke sana kemari. Aku bilang, aku udah bosan lah miskin. Udah bosan kali, capek kali aku kerja tapi nggak ada hasil katanya. Kamu mau serius? Aku kan sambil bekerja, aku kerja sendiri awalnya. Karena belum fokus, timku yang kuajak. Jadi nggak mungkin aku, karena dia nggak fokus, aku pun down. Nggak mungkin lah. Aku jalan terus. Di akhirnya mereka lihat hasilku. Bagaimana itu? Aku mau lah serius. Kalau kamu mau serius, tinggalkan baju jualanmu. Tinggalkan. Berapa sih modalmu ke sana? 20 jutaan. Kamu mau serius? Kalau kamu mau serius, bikin diamond. Tinggalkan menjamu baju bekasmu, jualanmu. Fokus di sini. Lihat hasilnya. Aku bilang, 80 juta, 60 juta hasilnya. Sekarang dia bilang apa? Terima kasih telah mengenalkan aku. Iya kan? Kalau bukan aku mengajari itu dulu, kalau aku nggak peduli, nggak bilang, tinggalkan menjamu, udah lanjut aja jualanmu itu, sayang, nanti ini, aku bilang, apa dapat hasil? Nggak dapat kan? Akhirnya tidak terbentuk. Setelah aku bilang begitu, aku bimbing kamu sampai apa? Kita berjuang sama-sama. Akhirnya kami berjuang sama-sama, ditinggalkan baju jualannya. Bisa berhasil seperti sekarang ini. Suaminya dipecat dari jualan. Suaminya sekarang udah tinggal jalan. Dan aku sama dia sama-sama memecat suami. Dan juga Delfrida si Hotang yang sekarang mau menuju Rohan, udah dipecat suaminya. Dari jual mobil bekas, udah dipecat. Fokus jaga anak-anak dia. Kami yang memecat suami kami. Itulah 3 hal. Jadi ada memberku 1. Sebenarnya dia berpotensi. Sembuh dia dari kolesterol dan juga dari hampir stroke. Jadi aku bilang, dia sekarang punya income 15 juta. Aduh, bagaimana itu bisa punya income ratusan juta katanya. Dia kan buka toko grosir besar. Buat pembantumu, bonusmu udah bisa kasih pembantumu, fokus kamu di sini, kerjakan, aku bilang. Kalau enggak kamu rajin-rajin live, aku bilang. Sampai bisa dia sekarang punya income 18 jutaan. Padahal dia nggak fokus keluar, hanya meniru caraku. 18 jutaan. Padahal dia punya toko besar. Dia nggak berani buat karyawan dulu. Mungkin ya karena salah tak menjaga suami juga, kita tidak tahu kan. Tapi kan dia sekarang udah punya income. Kenapa? Rajin dia live. Ya, rajinlah kita live. Karena pedulinya aku sama Bapak Ibu semua. Nggak apa-apa. Anggap aja rumput-rumput semua yang di Facebook itu. Yang di Instagram itu. Makanya Bapak Daimyo kita Medan, Bapak apa namanya itu? Bapak Daimyo Medan, siapa? Itu udah sekarang udah live. Makanya aku lihat, oh gara-gara Ibu Hertin nih, saya jadi sering live katanya. Oh ya ampun. Nggak tahu ya, atau sharing atau udah memang apa, jadi pede. Pak Yos, leaderku sendiri udah niru saya juga, udah live dia. Keren kan? Kenapa? Perbandingannya kayak aku. Kalau Kak Nesta sekarang punya income ratusan juta karena followernya banyak dan dia kalangan atas juga. Kan? Nggak ini. Salut juga loh kita, ya kan? Dia udah kalangan atas juga nggak gengsi. Apalagi yang kayak aku ini, yang nggak ada apa-apanya ini. Ya masa sih mau kalah? Ya kan? Jadi kalau kita belum pernah berhasil, ngapain sih kita gengsi-gengsian? Gengsi tidak membuat kita sukses. Ketika kita sukses, hidup kita bergengsi. Ya kan? Makanya aku buat di Facebookku. Jangan jadikan handphonemu menjadi stupid phone. Kan handphone kita smartphone. Jadilah smartphone yang berpenghasilan daripada kita pakai status galau jadi stupid phone. Nggak ada hasil. Siapa yang bayar? Nggak ada. Mantap. Oke, teman-teman yang lain silakan open mic untuk bertanya lagi ke Ibu Herti. Nggak apa-apa itu tanya sampai malam ya. Closing masal ini Pak. Belum aku sekarang closing masal. Aduh, memang senang ya. Tapi udah bolak-balik orang nelpon aku. Closing masal. Kalau sehari itu bisa 30 paket. Nggak terbendung kalau timku. Inilah upgrade aku diamond katanya. Nggak uang lagi. Aduh. Senang sekali hati ini sebenarnya. Tapi ya itulah berkat dari Tuhan. Pokoknya kalau aku bisa, Bapak Ibu juga bisa lah. Bisa. Kuncinya itu. Percaya diri.
Kalau kita masih memasang ragu keraguan, udahlah, sangat-sangat payah sekali itu. Ya, makanya sama seperti Pak Niko kan bilang, yang kita jual itu sebenarnya diri kita, bukan orang lain. Ya, oke lah kalau kita sekarang nggak punya income, kita ajak leader kita, bantu prospek, atau kita ceritain tentang leader kita, atau kalau kita sudah konsumsi, kita rasakan manfaatnya, kita ceritakan diri kita, kan seperti itu. Pak Niko bagus sekali apanya, tapi aku nggak sepintar itu, aku kan kurang pintar lele otakku untuk menyaring. Aku pokoknya bisanya ya seperti caraku ini, nggak bisa aku tiru cara orang pintar. Tapi itu Bapak Ibu juga harus bisa sharing, harus bisa jadi motivasi lah. Ya kenapa ya Ibu Herti bisa? Padahal dia, ya mohon maaf, memang jujur aja aku bilang, aku sebenarnya nggak pintar. Hanya percaya diri, nggak pintar aku. Mungkin dari bahasa juga Bapak Ibu udah tahu ya. Makanya sering leader-leaderku bilang udah bisa nanti di-upgrade ya Her, udah bisa. Cara mengupgrade diriku inilah aku nggak bisa. Dari upgrade bahasa juga katanya harus bahasa keren. Mana bisa laku upgrade bahasaku jadi keren. Apa adanya. Berarti Ya, di sana kan keliling pakai kendaraan. Kalau mereka di Talot kelilingnya pakai perahu, naik cruise. Dari pulau satu ke pulau yang lain, berjuang. Itulah sekarang kalau saya sendiri, orang sendiri yang datang. Tapi tim-timku banyak sekali juga yang seperti itu. Tapi ya itu aja yang aku bilang. Kalian harus bisa menjual diri kalian. Kalau kita belum bisa menjual diri kita ini, itu ya seperti itulah perjalanannya. Pokoknya percaya diri lah. Ya, percaya diri. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan kesehatan, kenapa sih harus ragu-ragu kita menjelaskan ke orang? Makanya aku pernah di buku training memberku. Jadi dia menjelaskan seperti ini. Dia kan penyakit diabetes. Udah 30% kehidupannya. Iya kan? Jadi, apa bisa disembuhkan ini suamiku katanya. Iya, kayaknya bisa. Aku udah sembuh, tapi kurasa bisa. Ya, ceritakanlah katanya seperti itu. Apalah dia. Gue bilang udahlah nggak usah kamu ngomong. Masa sih kayak gitu kamu meyakinkan orang yang nggak join lah. Sekali lagi, kamu jangan ini. Kalau kamu mau ngajak aku, jangan kamu yang dulu ngomong. Masa sih kamu meyakinkan orang seperti iya, kerasa bisa. Ya, katanya sih bisa katanya. Nggak boleh katanya. Kita harus yakin. Ya bisa. Kalau memang kamu serius, kamu tidak takut dengan harga, ya udah konsumsi saja. Konsumsi saja dulu. Kan nggak ada salahnya kita mencoba. Tapi nggak kita bilang dalam satu paket udah bisa sembuh ya. Coba dulu terapi dalam 6 bulan. Kalau kamu mampu uang 20.400.000 nggak apa-apa. Kita bilang, ya udah kecil itu dulu 3.400.000 ya. Oke. Kalau nanti ada perubahan beli lagi ya. Ya. Jadi nggak usah kita bilang beli, memang dibelinya nanti. Seperti itu. Yakin dulu kita. Dan kita ragu-ragu. Iya ya. Kayaknya bisa kayak gitu. Nggak ada kayaknya ya. Bisa. Konsumsi saja dulu. Kalau kamu mau sehat, ya udah nggak usah kamu takut dengan harga. Harga sesuai dengan kualitas. Kita bilang, udah. Ya. Horas bah. Semangat banget Kak Erti, makasih ya. Kalau saya dengar, sekalipun saya agak terlambat masuk tadi. Open kamera dong. Sudah? Ya. Hani, Lebona. Open kameranya. Udah di Cece, kamu apain kameranya? Halo? Ya, halo. Ya. Kak Herti, waktu aku dengerin tadi, berarti Kak Herti dari awal bukan memberikan penjelasan tentang bonus-bonus, tapi Kak Herti dengan PD itu menawarkan produk ini. Bukan menawarkan sih, bahwa apa yang Kak Herti alami, manfaatnya udah terjadi. Jadi itu kesaksian testimoni dari Kak Herti sendiri. Nah, itulah yang membawa
banyak orang ya, banyak orang untuk menikmati manfaat produk ini. Kalau saya lihat sih dari situ, benar nggak Kak Erti? Iya, jadi kalau kita menawarkan bisnisnya dulu sebenarnya belakangan. Kalau aku sendiri ya. Iya, jadi awalnya produknya ya. Iya, sama seperti saya sendiri kan. Saya kan memang tunggu kurasakan dulu manfaatnya. Kalau bagiku bagus, aku pasti cerita. Aku kan udah sembuh. Aku bilang, Pak Yosef, ajarinlah aku bisnisnya. Bagus sekali ternyata. Ya, ajarin. Saya harus bisa berhasil di sini. Langsung suka deh Pak Yosef. Dapatlah. Iya. Iya. Jadi, dan memang seperti itu juga. Tapi kalau kayak kita ini ada muda, masih muda seperti ini kan, kita bilang, udah, apa namanya, memang kebetulan banyak yang punya kendala. Kan di Indonesia banyak kali penyakit. Ya walaupun kita masih muda kan banyak penyakitnya, lambung lantai apalah kan gitu. Jadi setelah dia sembuh nanti, ajari dong bisnisnya. Aduh, masa sih aku makan ini sembuh gitu. Dia cari bisnisnya, akhirnya jadi income. Nah, kalau kamu mau sehat secara gratis, yuk jalankan bisnisnya. Nah, masuklah kita ke marketing plan. Masuklah kita ini. Dan memberku rata-rata cepat diamond. Belum rugi. Dari yang miskin loh, sama seperti yang Palami. Aku kan miskin. Dari yang miskin bisa di diamond. Kenapa? Penjualannya cepat. Ya, karena kan dia cerita diri dia. Akhirnya banyak orang yang ubanan beli, dia nggak usah didaftar. Jangan pikirkan dulu bonus ya. Sebulan nggak usah pikirkan bonus. Sampai kamu benar-benar diamond dulu. Udah diamond nanti baru apain. Nah, setelah dia diamond, baru dipikirkan bonus. Ya, seperti itu. Karena memang kita ceritakan dari kita kan. Kalau bonus itu kan ya memang nomor 2 kan. Kita yang pertama itu kalau bagiku ya, pertama itu sebenarnya kesehatan bagiku. Percuma kita kalau kita kalau kita jual pun itu kalau nggak ada efek kan orang kan nggak mau. Betul. Tapi karena patennya dia kan, makanya jadi viral produk ini. Iya. Makasih Kak Erti, Tuhan berkati. Gimana? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. Jadi berkat buat kita. Ya, ada juga di sini ibu-ibu. Harusnya bisa lah ibu-ibu yang ada di sini seperti Herti juga ya. Tapi omong-omong, ini udah pada samurai semua ya yang ada di dalam ini. Amin. Amin. Banyak yang baru Bu Herti. Yang belum. Banyak member baru. Kami ini baru-baru Bu Herti. Porodista hampir semua member baru Bu Herti. Enggak, udah beberapa bulan. Kalau masih bulan-bulanan saya juga masih member baru nih. Cuma perbedaannya aku langsung berani live, berani tampil, berani bekerja keras, berani memutuskan jadi orang sukses. Kalau masih bulan-bulan kan masih baru. Saya juga baru bulan 12. Saya bulan 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 ya. Bulan 7, masih 7 bulan ya. Terlagi 1 tahun. Belum 1 tahun sudah dapat samurai lagi. Dan ID kedua aku udah toreda. Berarti 85 juta THR. Mantap. Iya. Jadi tahun depan udah bisa dijamin bikin istana. Pak Yantri. Yep. Semangat. Jangan bonus dulu. Manfaatnya. Jangan. Aku kayak gitu. Kalau aku prospek, jangan kita tunjukkan kita yang nggak percaya diri. Kita harus, walaupun kita belum pintar, sama seperti aku kan nggak pintar, tapi aku nggak tunjukkan kebodohanku di publik. Aku benar-benar aku seperti ini, inilah seperti ini aku. Akhirnya orang banyak percaya sama aku. Padahal sebenarnya aku bodoh. Tapi kan karena aku langsung duluan mengugapi arti bahasa Indonesia mengugapi ini duluan garang pemberani ya, orang pun jadi ini. Itu kan udah duluan pemberani. Karena kita kan yang membuat gagal ini kan karena kita satu ada malu-malunya, ada padahal sebenarnya pintar tapi kurang kepedean. Kalau aku langsung pede gitu. Padahal sebenarnya bodoh. Tapi karena tidak bisa dikalahkan dengan kepedeanku kan. Kepedeanku yang duluan muncul. Dan satu dari yang miskin kali dan yang miskin-miskinnya gitu bisa berubah drastis.
Yang dulu pengontrak 4 tahun bisa punya rumah sendiri. Kan itu. Jadi yang mengejek kita dulu jadi merah badannya. Nggak tahan deh kita. Bayangkan dalam sekejap mata bisa beli rumah. Bisa beli mobil. Mobil KPSTP tertinggi lagi kan, yang hampir 300 juta. Bisa beli tanah lagi di kota sana. Jadi takut orang itu bisa lagi bebas finansial bersama. Sementara mereka masih bolak-balik kerja kantoran sana diatur dengan gaji 53 juta. Paling besar lah itu 5 juta dengan jabatan yang udah lumayan tinggi atau kepala dinas. Kalau aku yang tidak punya pendidikan ini 100 juta. Iya kan? Seperti itu. Ya harus percaya diri kita. Oke? Mantap. Kurasa udah itulah dulu live kita ini. Udah mantap kurasa, kan? Puasnya atau gimana? Atau asiknya malam ini? Si panas dulu sama giveaway-nya. Nanti mana pertanyaan door prize-nya itu belum dikasih ke member. Oh iya ya. Kita kasih kesempatan ke Ito Herti untuk kasih pertanyaan buat yang hadir malam ini. Satu pertanyaan itu. Tapi dia mau dia hijau sini, Mas. Banyak sekali gaya. Pertanyaan? Ya, itu kami kasih kesempatan untuk kasih pertanyaan ke yang hadir Zoom malam ini. Oke. Satu door prize. Nanti yang satunya nanti dari Ibu Anti. Oke. Pertanyaannya. Berapa tiket lah yang sudah didapatkan Herti selama tiket Eropa? Berapa tiket? Pertanyaannya. Ya kan tadi kan ada cerita, sekarang tiket yang kudapatkan dan semoga yang menjawab itu juga menyusul. Iya kan, menyusul ke depan. 2. Ke Eropa juga. Iya betul 2. Yang menjawab siapa tadi? Hore, saya. Besok 3. Tapi kan hari ini kan ceritanya besok 3. Kan 3 belum kan KRT? Beda. Baru 2 kan? Oke, iya. Ayo Anti, satu pertanyaan lagi untuk satu door prize lagi. Satu lagi ya. Oke. Pencapaian rank annual, annualnya rank dari tanggal berapa? Dari bulan ke bulan berapa seperti itu ya? Nah, aku nggak pala pintar, maklumilah. Dari bulan berapa mulai dan akhir dan di bulan berapa akhirnya, tanggal dan bulannya. Oke, jadi begini Bapak Ibu, di AFC. Betul apa betul ini? Iya betul. Betul ya. Selamat tahun untuk yang mendapatkan. Siapa tadi? Oh, udah dijawab ya? Menjawab dari Siapa yang jawab tadi, Anti? Siapa yang jawab tadi? Soalnya hilang pas. Ini Wenardo. Oh, kok Wenar ya? Iya. Jawab tadi. Ada ya. Samurai enggak boleh jawab dong. Samurai jawab, hak member diambil itu. Cukup yang Oh, Wenas katanya mau ngasih door prize juga kayaknya tuh. Kayaknya mau ditukar ya.
Batal lagi. Apa lagi soalnya ya? Aku juga nggak pintar. Kalau bagian menjawab aku paling nggak pintar. Rajin kali di Zoom juga buat hadiah-hadiah yang pernah aku dapatkan. Tapi kalau bagian prospek, aku nomor satunya. Apa ya? Dalam berapa bulan Herti bisa samurai? Yang jawab yang Ruby aja. Leader bisa jawab nggak? Leader bisa jawab nggak? Ada yang jawab 6 bulan itu. 3 bulan. Iya, masih hitungan 6 bulan memang. Betul itu. Selamat kepada Pak siapa? Aida, Ibu Aida. Kepada Ibu Aida. Ya? Yang membernya ini Ibu Aida. Dia masih hitungan 6 bulan, nggak nyampe 7 bulan. Orang Batak doa weda, bah baru merpau. Baru merpau. Perdia weda. Buka jolo center. Canon. Oh, percata. Keren kali lah ya punya tim orang-orang apa namanya itu Manado ya. Keren kali. Keren kali memang itu Yantri ini. Di bawah orang Batak itu ya kan. Kayaknya timnya dari samurai yang di Bali ini atau dari Pak Dandi kayaknya. Nanti hadiahnya ke Bapak Yantri. Ya, kirim alamatnya sama nomor HP-nya biar dikirim dari Bali. Door prize-nya dari Pak Haryanto. Food masker. Oke, berarti malam ini kita sudah ini ya. Sudah banyak sekali yang menanti. Banyak transferan duit belum diselesaikan. Karena memang tadi kan lagi ini. Suaranya kecil sekali, Tok. Ya. Berarti pertanyaan udah selesai kan? Dua pertanyaan kan? Sudah. Ya. Pak Yantri, semangat kan? Wah, semangat itu. Saya jauh-jauh dari yang tadi hanya itu istri saya itu. Jadi Pak Yantri semua di sini leadernya, yang paling atas yang ada di dalam Zoom ini atau Bapak Herianto? Kalau dari Dandi itu. Ada Pak Dandi. Ada Pak Dandi. Samurai. Oh, mana Pak Dandi? Oh, Bapak Dandi di atas. Ya. Halo, diam aja dia. Kuning. Salam kenal Bu Herti. Iya, salam kenal Pak. Ya. Berarti cuman itu sharing kita malam ini atau gimana? Udah jam 9. Ya. Terima kasih banyak Bu Herti atas waktunya. Luar biasa sudah membantu kami termotivasi, terbakar. Ya, kuncinya adalah jadi lebih semangat lagi ini Kak Herti ya. Iya, itu biarpun jaringan hilang-hilang dari tadi Kak. Ini pokoknya semangat kita. Sampai jumpa kita di puncak kesuksesan, yaitu jangan tapi dari nol itu sudah duit. Harus bisa sampai ke Bushido juga nggak akan menutup kemungkinan kita bisa Bushido. Amin.
3 tahun di Indonesia, memasuki tahun keempat. Jadi kemungkinan di tangan kita masih ada Bu Cido, daripada nanti tahun 8, 9, 10 dan selanjutnya seperti itu ya. Bu Cido di tangan kita sampai jumpa di kemudian hari. Ya, oke. Oke, thank you Bu Erti, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Mau foto nggak? Mau foto dulu nggak? Foto. Silakan open kamera semua. Tanggut sembarangan semua yuk. Sudah. Oke. Sip, jadi foto. Thank you. Mengganggu. Nggak berasa ya? Thank you Berti. Sukses selalu Berti. Oke, terima kasih Ito. Tuhan berkati ya. Thank you yang hadir di sini. Terima Suami kasih, dan Bu. Terima kasih semua. Thank you Pak Antonius. Kanti. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Hilang-hilang jaringannya. Gangguan nih kok. Oke. Oke, Tuhan berkati. Halo Cilinda, I miss you. I miss you tuh Kak. Teman-teman, Wah, sama dong kita Cilinda. hari itu minggu depan kita akan Zoom bareng Ibu Titin. Alamat tadi yang Aida Marpau dicatat enggak? Udah ngasih ke gua tadi. Oke ya. Di WhatsApp atau di tadi ngasihnya di Zoom ya? Udah diminta ya kok. Mana? Udah dicatat. Oke. Kohar, alamat saya udah tahu kan Kohar. Gampang ketik Pak Yantri aja. Hari Sabtu minggu depan yang sama kita Zoom dengan Ibu Titin dari Jogja ya. Minggu depan ya. Sabtu minggu depan. Siap.